Waalaikumsalam. Selamat Oh iya, siang. selamat siang. Waktunya makan Bawaannya udah siang ini. pagi nih, Mbak ya. Bener. Heeh. Bagaimana nih perjalanan ke Perompak tadi nih, Mbak Kotri? Iya, alhamdulillah Aha, lancar. Ya, jadi alhamdulillah. Palembang tidak mengalami kemacetan. Tidak, Luar biasa lancar. karena Mbak Kotri nak lewat, tiba-tiba Palembang Oh jadi iya tidak macet bener. ya. Baik, dan ini Mbak Kotri juga sebagai owner dari resto dan juga catering The Bamboo. Nama lengkapnya ternyata Kotri Juliana Eskom, sarjana Betul. komunikasi. Ah, Bukan, bukan. sarjana komputer. Oh, komputer. Iya iya iya, sarjana komputer. Tapi malah bakatnya berkembang kemana-mana ya. Iya, nggak nyambung ya. Luar biasa. Ini artinya Bener. berkagalo nih. Oke, baik. Dan ini kok untuk Resto de Bambu kita pengen tahu juga penamaannya dulu mungkin. Kenapa sih pilih nama de Bambu? Karena memang ada nuansa bambu di situ atau ada inspirasi lain? Iya, Aha, jadi waktu berdirinya di Bambu itu kita tuh ada berdua sama teman pada aha, saat itu. mhm, Kita nyari nama, apa sih nama resto kita, apa sih aha, nama usaha kita gitu. Saya dan teman saya juga sepakat pada mhm. saat itu tujuannya bambu gitu. Oke. Kenapa bambu? Ya Mhm. karena bambu itu tumbuh di mana-mana Oh, gitu, ada gampang. maknanya ya, Iya, filosofi. jadi tumbuh di Aha. mana-mana dan mudah dalam situasi apapun, Mhm, musim apapun. Jadi kita berharap nanti di bambu ini, resto di bambu ini dalam goncangan apapun kita mhm. tetap bisa berkembang dan Wah, tumbuh sama gitu. seperti bambunya itu tadi ya. Betul, bisa bermanfaat kan bambu itu bermanfaat dari Mhm, daun, dari batang, dari bisa. apa sih akar bawahnya itu ya. Ah, Nah, itu. jadi kita Setiap maknain bagian ada ininya, ada manfaatnya. manfaatnya. Nah, Aha. kita pengen seperti itu nantinya Mhm. gitu. Sampailah saat ini juga masih tegak berdiri ya. Alhamdulillah. Dari tahun Alhamdulillah. berapa nih, Bu Owner? The Bambu ini The ada. Bamboo siap. Aha. Kalau The Bamboo itu berdiri dari tahun Oh, 2019. 2019. Oh, pas saat mau menjelang COVID ya malah ya. Betul. Jadi waktu itu Aha. masih sekedar ide sebenarnya. Awalnya Ya, wacana gitu. tapi 2019 tuh udah banyak banget yang Mhm. order, Oke. yang kebetulan kita memang awalnya catering. Jadi berawal Hmm. dari catering 2017 kita pernah isi sosialisasi Mhm. Asian Games itu di Pemprov, di Oke. Griagung gitu. Wah. Terus 2019 kita juga diminta untuk mengisi makan minum atlet MUBA gitu. Waduh. Jadi Jadi setiap belum event ada The Bambu aja udah seeksis iya, itu ya. tapi Oh, cateringnya gitu. cateringnya itu. Waktu itu Aha. cateringnya masih nama saya KS gitu, Oh, catering gitu. KS, Mhm. dapur KS. KS itu Kotri Solution. Wis, tetap ya namanya ya. Ini Nama membabarkan nih nama Bu ownernya nih ya. betul. Aha. Walaupun nggak ada yang senama dengan saya. Apa itu Iya sih, Kotri? kayaknya cuma satu-satunya ya. Betul. Baik, dan tentunya juga ini setelah ada The Bambu, kemudian memutuskan untuk dibuatlah restonya juga. Pada saat itu kan masih dengan teman nih. Bagaimana Betul. keputusannya? Ya, waktu itu teman tuh ikut saya gitu. Aha. Yuk, saya mau join gitu. Mhm. Kita buka di Palembang, Aha. terus kita buka di Sekayu juga Oh, pada di saat itu Sekayu? ada. Nah, di Waduh, Sekayu sampai detik ini masih ada. Sekayu mana daerahnya tuh? Daerah Mubah di Enggak, Sky Kota oh atau Sekaya oh Kota. di Sky Kota kampung? Oh, nanyo kampungnya ya. Balik Sekayu Skyland. rupanya. Uang Sekayu. Jadi Heeh. alhamdulillah rasa yang kita berikan itu Mhm. diterima lidahnya gitu. Waduh. Jadi teman-teman walaupun saya stay-nya di Mhm. Palembang juga tetap ada permintaan ngisi Waduh. pendopoan pada saat itu Ini kan. sibuk sekali nih pasti Bu Owner ini ya. Tidak juga lah. Jadi tadi awalnya saya mengira ada Bambu ini cuma ada di Sekip Palembang aja. Ternyata ada di Sekayu juga. Ada. Waduh, sudah ada 2 cabang ya. Tapi dengan begitu sibuknya aktivitas, dengan begitu padatnya rutinitas juga, bagaimana koordinir ke apa ke daerah yang di Sekayu itu tadi untuk restonya begitu? Iya, jadi kita kan ada teman-teman atau tim kita yang Aha. memang sudah profesional, yang Oke. memang dia sudah bekerja sama kita itu Mhm. dari awal 2017 gitu. Aha. Jadi mereka sudah tahu rasa. Jadi Aha. kita cuman pantau aja Oh, gitu. begitu. Kita udah percaya sama teman-teman Jadi ada kita. tim karyawannya juga ya di sini ya. Iya, Wah, betul. ini kalau kita mengulik kepada menu-menunya, yang dimana kalau kita lihat di bagian kamera di YouTube Palembang, ini manca bicanya Paca Jingo ya, sudah banyak nian.
ada apa namanya itu jenis menu-menu yang dibawa. Wah, rasanya aku nggak cepet-cepet selesai acara ini ya. Boleh kita makan. Tentang Coba. mengunjungi. Iya. Dan kita akan coba tanya-tanya nih. Untuk bestseller ada yang dibawa nih Bu Owner? Iya, bestseller kita ada iga, itu Ya. iga garang asem, terus ada iga bakar madu 4 Ada ya. namanya. Boleh di bagian piring itu bukan? Bukan ya? Iya, di piring itu iga bakar madu 4. Iga Iga bakar madu agak sulit ya. madu, Ini madu 4. resepnya langsung dari Bu Ownernya ya atau Iya, resepnya dari kita, terus Mhm. dipadu juga dengan chef yang memang profesional, yang Oke. memang dia, Bu gini teksturnya gitu. Jadi Oh, memang itu. kita ada chefnya, Ada resepnya, ada juga chef yang chefnya memasak juga yang khusus masak. spesialis. Barulah nanti di test food, Betul, udah pede baru dimasukin dalam list menunya begitu. betul. Wah, luar biasa ya. Ini yang paling banyak ini ya yang pesen gitu untuk di The Bamboo. Kalau yang paling banyak itu ayam bakar, ayam panggang kuali gitu, ikan gurame asam Oh, manis, banyak gitu. ya. Saus padang, Saus banyak padangnya sih juga. menunya, boleh dicobalah. Oke, baik. Jadi banyak yang dicoba ya. Aha. Nah, ini mengenai menu-menu andalan juga tadi disampaikan. Rasanya tentu ini sudah sangat nikmat sekali ya. Saya sudah mencoba sedikit. Wah, rasanya nikmat sekali. Ini dari The Bamboo yang dimana ada juga jenis sayuran juga di sini. Betul. Kalau sayur yang paling best seller, Sayur paling bestseller itu toge. toge. Iya, toge ikan asin, kangkung, terus ada sayur rebung. Ada sayur rebung Ya, juga. sup Wih, rebung juga ada. jarang-jarang ya rebung yang memang dispesialkan begitu ya. Biasanya kalau Iya. rebung itu cuma sebagai pelengkap, bukan yang Dulu utama. bener. Tadinya aku tuh pengen mengangkat the bambu itu kan sebenarnya rebung. Oh Kalau bahasa Sekayu iya, itu iya, bambu tuh rebung. rebung gitu. Dan Jadi rebung itu juga ada khasiat obat juga ya. betul awet muda. Oh, ini salah satu Panjang resepnya umur ya. dan awet muda. Jadi dulu kita ada menu andalan, bukan menu sih kayak cemilan ya. Ada Jadi cemilannya juga. cemilan dari lumpia, namanya lumpia labong. Cuman karena kita ada chef yang ganti chef, jadi kemungkinan dia belum terbiasa buat lumpia rebung itu gitu. Oke. Dan saya pun juga karena sibuk, jadi nggak bisa turun ke dapur untuk ngajarin lumpia rebung. Padahal itu best seller banget. Wih, walaupun udah banyak karyawan, udah ada chefnya juga, tapi tetap ya ikut turun ke dapur Oh juga nih. iya, Harus dong ya. harus dong. Biasanya kalau Bu Owner itu ada standar nggak untuk rasanya? Ada. Ada ya. Iya. Jadi kalau saya cicipin kan teman-teman yang masak, chef yang masak saya tetap oh Koordinir ini ya. kurang, oh ini kurang chef gitu. Jadi walaupun chef saya itu rata-rata sudah profesional, memang Oke. dia udah biasa di hotel, tapi tetap kita punya cita rasa yang beda. Kenapa gitu. itu dilakukan sampai seperhatian begitu? Ini demi untuk menjaga servis kepada pelanggan atau bagaimana? Iya, tentu saja menjaga rasa. Oh, jaga rasa itu tadi. Karena kalau saya nggak kontrol, ada teman yang datang, ih rasa kamu berubah dari yang kemarin gitu, komplain dia gitu. Tapi Jadi tetap kita harus pantau. Saya percaya teman-teman saya itu kerja dengan hati, dengan ketulusan ya. ketulusan, dengan sebenarnya sehingga menampilkan rasa yang bagus. Gitu. Saya percaya, tapi tetap teman-teman adalah yang kita harus pantau dan kita Itu. harus perhatikan. demi ini tadi ya konsistennya tadi demi rasa itu tadi. Oh, tahu enggak, macam becek dulu-dulu kalau yang ada di Studio Pro 4, waduh aromanya ini sudah semerbak nian aroma masakannya, benar-benar rempahnya itu wah. Iya. Ini rempah yang ada di The Bamboo ini selalu menjadi tonjolan utama dalam proses pembuatannya kayak itu Bu Owner ya. Betul. Karena kita buat sendiri, jadi kita giling sendiri, Oh, tumbuk itu. sendiri gitu, nggak yang beli press atau yang beli yang udah jadi gitu Jadi kan. tidak ada menggunakan bumbu instan begitu. Nggak ada. Semuanya Benar, benar-benar diulek, benar. di proses dulu begitu Iya, ya. Oke, baik. Nah, ini yang saya pengen tahu juga mengenai The Bamboo ini saat ini jumlah pengunjungnya pasti sudah semakin meningkat ya dari tahun ke tahun. Selain memanjakan pengunjung dengan cita rasa yang sangat spesial,
ada fasilitas apa lagi nih di The Bamboo? Ya, jadi fasilitasnya ada Oh, wifi, ada ada wifi. karaoke juga, Wah, iya, ini ada nih nih. ruang PPIP. Waduh, Kadang-kadang teman-teman yang mau meeting rapat, bisa kita juga. ada sediakan ruang AC yang ada PVIP-nya gitu. Wah, ini udah kayak di ini ya. Kalau di hotel udah hampir mirip ya Iya, fasilitasnya begitu ya. tapi kita murah meriah. Itu. Rasa hotel, harga kaki lima. Tapi ini bukan kaki lima yang sembarangan nih, karena Siap. dari aroma saja ini sudah tidak bisa membohongi lagi ya. Rasanya pasti kalau istilah orang yang beli itu tidak pelit bumbu. Iya, betul betul. Eh, Boleh dicobalah yang boleh. hobi bejajan dan bejajo, silakan bincek mampir ke Resto di Nah, Bambu. dari bambu ini. Nah, kalau dari Bu Owner boleh tahu nggak untuk menjaga konsisten rasa? Kan biasanya kita tuh kalau udah rame, kita tuh udah pengunjungnya udah semakin bertambah, yang tadinya pakai bahan premium, ya udah deh karena udah rame, kita pakai yang biasa aja, yang curah aja. Bagaimana itu? Iya, karena kita punya komitmen untuk menjaga rasa, melayani dengan tulus, kita tidak akan merubah, Itu. tidak akan merubah kadarnya. Nah, itu. Jadi kita tetap mempertahankan. Memang Resto di Bambu ini kan baru ya di Palembang, baru 5 tahun ya? ya baru 5 tahun, tapi kita sempat pindah-pindah juga, Oh kucing itu. beranak. Itu pindahnya karena untuk semakin mudah dijangkau oleh apa Betul. ya pengunjung begitu. Salah satunya itu yang terkendala adalah ketika kita cari ruko, cari tempat itu kadang-kadang yang dapatnya dekat lampu merah sehingga teman-teman itu kalau Aksesnya datang, agak sulit ya. iyo, jadi ngoceh dia, "Oi, mobil aku lecet, lantak mampir ke resto kau," katanya. Pinggir lampu merah soalnya kan, jadi kita pindah. Nah kadang-kadang udah cocok nih di daerah sini, karena Ternyata kita ada lagi aja ya iya, kendala. ada lagi kendala yang punya ruko nggak ngontrak lagi gitu, karena dia mau buka juga Nah, gitu. ini sering terjadi di kota-kota besar ya. Jadi terpaksalah kita kucing beranak lagi. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini Masih, eksis. betul. Nah, cuma ini edukasi juga untuk pendengar kita. Kita pengen tahu Bu Owner ada di Palembang. Satu usahanya juga ada cabangnya di Sekayu. Kota Sekayu. Bagaimana nih untuk distribusinya dan juga pantauannya? Ini sebagai bekal juga nih untuk pendengar kita yang punya rencana melakukan hal sama. Siap. Jadi kalau untuk bahan baku kita tetap suplainya dari Palembang Oke, gitu. Jadi tetap ya. tapi kalau yang saya sayur masih di daerah setempat, Oke. sesuai dengan yang menu yang ada di sana Demi gitu. kesegarannya juga ya. Terus kita juga ada vendor, jadi ada Oh. mitra kita. Jadi kalau saya sayur daging itu kan masih fresh, jadi mesti kita pakai vendor gitu. Kalau yang sifatnya bahan bukan bahan baku fresh ya, kayak beras, kayak itu saya bawa dari Daerah Palembang langsung. Palembang. Tapi kalau semuanya tuh alhamdulillah menjaga kesegarannya atau freshnya apa bahan bakunya tetap dari daerah lokal. Iya, Pasokannya tergantung ya. permintaan. Ada waktu itu salah satu pejabat yang minta ada menu jamur gerigit gitu. Jamur gerigit itu apa ya? Sampai aku cari-cari ternyata jamur lokal. Sering ada ya request seperti itu ya Bu ya. Ada. Jadi dia pengen itu, tergantung request tamu gitu. Baik, nah ini kan pengalamannya sudah luar biasa sekali nih kalau Bu Owner kita ya. Kita pengen edukasi lagi pendengar kita dari sharing atau pengalaman yang sudah didapat oleh Bu Owner. Kita pengen tahu untuk menghadapi konsumen ketika ada komplain. Bagaimana nih sikap baik kita, baik itu sebagai owner atau kita sebagai karyawan begitu. Ya, tentu saja kalau menurut lidah kita udah pas, kadang-kadang konsumen juga berbeda. Ada yang Iya. nggak suka asin, ya ternyata dia suka yang manis gitu. Jadi tetap kita terima dan kita ucapkan terima kasih atas semua perhatiannya gitu. Artinya dia sayang dan dia Benar. perhatian gitu. Jadi kita tetap ikuti kemauannya konsumen gitu, sesuai seleranya dia ya kita tetap layani dan kita tidak pernah marah-marah atau ya Bu, mohon maaf, mohon maaf, mungkin ada kurang sedikit gitu. Kita perbaiki lagi ke depan seperti itu. Karena ini memang apa ya, konsumen itu perlu kita Manjakan. jaga, kita manjakan begitu ya. Iya, konsumen adalah raja. Takutnya nanti promosi dari mulut ini paling cepat biasanya ya. Oh ternyata The Bamboo enak sekali loh, ini, datanglah lagi yang ini, datang lagi yang itu. Tapi dengan banyaknya relasi nih, Bu Kotri juga yang sibuk di bidang-bidang lain, biasanya ada nggak
apa ya, teman-teman tuh yang kayak, ayo Bu Owner kita kerjasama, kami punya kegiatan di kantor yang Oh nanti iya. akan ke The Bamboo begitu. Betul. Aha. Jadi alhamdulillah memang kalau mengharap konsumen yang rame-rame banget ya tidak juga. Aha. Karena kan kita daerah saya itu daerah bukan tempat makan. Jadi Itu. agak kalau yang udah tahu dia balik lagi, tapi yang nggak tahu dia nggak datang gitu. Tapi alhamdulillah kita bertahannya karena ada catering. Jadi catering ini yang mempertahankan kita karena banyak permintaan kantor-kantor. Jadi setiap hari tuh pasti kita ada 200 porsi yang ngirim gitu. Waduh, setiap hari itu 200. Luar biasa sekali. Ini perlu sekali ya Bu Owner ya, relasi begitu, membangun relasi sehingga ini akan menjadi akses juga membangun bisnis kita. Betul. Nah, untuk di cateringnya bagaimana bisa sampai ada apa ya kita nyebutnya itu langganan ya mungkin ya, yang menjadi vendornya juga 200 porsi. Pemerintahan Oh itu. dan dia udah tahu kita punya restoran, kita udah terbiasa dan saya kan dari 2017 ya. Jadi kalau instansi itu udah tahu gitu. Jadi Iya. dia tanpa saya nawar pun dia yang telepon, Bu Kori bisa nggak sediain ini, kita ada rapat di sini gitu. Terus Bu Kori bisa nggak ngasih makan selama setahun, kontraknya gini Waduh. gitu. Panjang ya setahun ya. Alhamdulillah. Kalau bisa jangan setahun, 10 tahun. Jadi memang butuh sekali juga ya kita untuk membangun bisnis ini, perlu kreativitas juga. Kayak tadi melakukan penawaran ke instansi atau pihak swasta juga. Dan biasanya kalau prosesnya itu ada test food dulu kan? Untuk itu di situ, Bu, ya. Dia survei juga kantor kita, dapur kita. Ya kemarin ada salah satu kita ngisi tambang. Oh sampai datang ke dapur? Iya, Oh gitu. karena kan harus terus kita punya apa sih legalitas juga ya, Oke, apa oh tetap ya. ada layak higienisnya, ada halalnya, halal ya, Aha. halalnya gitu. Jadi tetap kita secara legitimasi kita lengkap. Gitu. Ini kalau menu-menunya yang di dalam piring putih itu apa nih? Tadi Oh, dari tadi mata saya terfokus ke situ tuh. Ini namanya iga bakar. Oh yang ini tadi, Ya, iga bakar itu madu tadi. 4. yang madu Bukan 4 madu itu 3, tadi. madu 4. Kalau nggak salah di sini ada ayam betutu juga ya? Ayam betul tuh ada, Ada. tapi saya nggak bawa Oh iya, ini. Iya. sesuai by request kalau ada pelanggan yang Bener. itu dipersiapkan juga. Betul. Jadi kita ada bebek juga, ada ayam, ada ikan. Tapi yang paling laku tuh ayam memang. Ayam. Kalau Kalau nasi makanan kotak paling laku ayam. ayam paling banyak ya. Kalau untuk patin di pindang atau pindang patin begitu ada juga. Ada. Ini pindang patin bumbu kuning. Jadi kita punya ciri khas. Oh beda ya, beda Beda. dengan yang lain. Apa sih yang membedakan pindang di The Bamboo dengan di tempat-tempat yang lain? Mungkin karena bumbunya kali ya. Jadi Bumbunya bumbu ya. kita lebih banyak ke kunyit, jadi lebih kuning. Jadi namanya pindang kuning ya, bumbu kuning. Oke. Pindang patin bumbu kuning. Itu pindang bumbu kuning begitu. Nah, Pindang patin bumbu kuning. nah kalau buat promosi, mungkin Bu Owner selama ini dengan teman-teman yang ada di The Bamboo melakukannya bagaimana tuh supaya menarik konsumen datang? Kalau untuk sementara ini ya lewat WA, lewat medsos lah ya, IG gitu. Terus kan kita udah biasa ngisi instansi ya, ngisi organisasi. Jadi orang udah tahu. Jadi mereka kayak puasa kan, mereka udah sebulan sebelumnya mereka udah tempat kita tempat gitu. Terus Oke. jadi kalau promosi tuh ya alhamdulillah ya masih standar lah ya. Tapi saya berharap memang kita memanfaatkan teknologi sebetulnya. Karena kita di digitalisasi ya. Iya, nah alhamdulillah kan saya dapat berkah hari ini diundang ke sini. Nah coba Bisa kalau buat promosi. promosi khusus kayak buy one get one gitu ada nggak? Belum ya. Iya. Ada kemarin tuh biasanya per event misalnya mau cap gome nih, mau Sincia, kita ada apa sih menu khusus untuk Sincia, terus ada diskon gitu. Nah ini kan mau lebaran mau puasa, kita juga ada menu baru. Oke. Menu baru, terus kita kasih harga diskon Oh spesial. ada diskonnya, ini yang dinanti-nantikan ya. Boleh. Nah kalau buat apa namanya tuh di bulan puasa ini all you can eat berlaku juga di The Bamboo atau seperti biasa? Berlaku. Oh ada juga all you can eat. Itu dari berapa ada dimulai?
untuk harganya? Dari harga 10.000 ada. Ada? Ada Waduh, 10.000. luar biasa sekali nih ya. Ini kayaknya bisnis sambil beramal nih. Kalau Eh, 10.000 tuh ya menunya sederhana ya. iya. Paling anak-anak misalnya komunitas anak-anak. Itu. Tapi kalau komunitas ibu-ibu arisan itu Beda dari lagi ya. 18.000 sampai 35 gitu. Terjangkau semua ini. Kita sediain tetap takjilnya kita sediain Ada. kayak kurma, buah, Wah. es, minuman gitu kita Di mana ada. lagi kita bisa dapat pelayanan sebegitu spesial ya kalau bukan di The Karaoke. Bambu. Terus ada kalau request juga misalnya Bu, saya 50 orang, saya pengennya ada live musik ya. Nah, bisa Betul, kita Ada ada cas. teman iya. Kalau cas ada Tergantung dengan jumlah ininya 200 nanti ya. ribu cuman casnya karena untuk biaya itu punya biduan. Pelayanannya. Yang punya biduan itu. Jadi memang memanjakan sekali ya pelanggan yang datang ke sini. Oke, baik. Nanti kita akan tanya kembali. Ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah tidak sabar lagi untuk saya tanyakan kepada Bu Owner. Tapi sebelumnya kita akan break terlebih dahulu deh untuk mendengarkan beberapa informasi yang mau lewat. Tetap di sini di obrolan UMKM Promote FM Palembang. Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini. Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Esensi buku The Secret, karangan Rhonda Byrne. Tiap kita tentunya mengharapkan segala hal yang kita inginkan bisa terwujud dan menjadi sebuah kenyataan. Namun, kadang kita sendiri juga yang sering meragukan tentang kemampuan kita dalam mewujudkan keinginan kita tersebut. Kita terkadang lebih sering berpikir negatif ketimbang berpikir positif. Rhonda Byrne dalam bukunya yang berjudul The Secret adalah buku self-help yang mengeksplorasi konsep hukum tarik-menarik dan bagaimana penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini menekankan pada kekuatan berpikir positif dan kemampuan mewujudkan keinginan seseorang menjadi sebuah kenyataan. Premis utama dari The Secret atau rahasia adalah bahwa pikiran dan keyakinan kita memiliki pengaruh langsung terhadap peristiwa dan keadaan dalam hidup kita. Di mana menurut Rhonda Byrne, sang penulis, hukum tarik-menarik kenyataan menyatakan bahwa yang serupa menarik yang berupa. Artinya, pikiran yang positif menarik hal yang positif. Begitupun sebaliknya, pemikiran yang negatif menarik hal-hal yang negatif juga. Rhonda Byrne juga menjelaskan bahwa dengan berfokus pada pikiran positif dan memvisualisasikannya, kita dapat menarik hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan nyata. Buku ini pun memperkenalkan tentang gagasan bahwa alam semesta berlimpah dan kita dapat memanfaatkan kelimpahan ini dengan menyelaraskan pikiran, emosi, serta keinginan kita. Ini menunjukkan sebuah rahasia bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran yang kita pilih dan fokus. The Secret menawarkan nasihat praktis tentang bagaimana menerapkan hukum tarik-menarik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk cinta, uang, dan kebahagiaan. Buku ini memberikan latihan dan teknik yang dapat membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan mengembangkan pandangan yang lebih positif.
Buku ini juga mengetengahkan kisah-kisah pribadi dan anekdot dari orang-orang yang mengalami transformasi positif dalam hidupnya. Dengan menerapkan prinsip hukum tarik-menarik, kisah-kisah inilah yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pembaca untuk menerima konsep-konsep yang disajikan dan menerapkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Intinya, The Secret atau Rahasia adalah buku panduan yang bertujuan untuk memberdayakan individu dengan mengajarkan mereka bagaimana memanfaatkan kekuatan pikiran dan keyakinan mereka untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan yang mereka idamkan penuh dengan kelimpahan. Pertanyaannya, bagaimana dengan pilihan Anda? Senantiasa berpikir negatif sehingga menghadirkan hal-hal yang negatif dalam hidup Anda atau malah sebaliknya? Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik Manci-Bici dulur-dulur, dimanapun berada kita masih bersama dengan owner dari Resto Catering The Bamboo, yaitu ada Bu Owner kita Kotri Juliana Eskom. Nah ini nama Eskomnya nih yang pengen kita gali ya. Ini kan sarjana komputer. Betul. Dan aku dapat bisikan ternyata Manci-Bici ini luar biasa, memang benar-benar apa ya, aku bukan peres, bukan yang manis-manis di depan tuh bukan, karena memang ini jarang terjadi kayak itu. Uangnya tidak pacak diam dan juga selalu ada ide yang muncul kayak itu. Dan juga dulunya malah bergelut di bidang lain. Nah kita pengen tahu menemukan kenyamanan bergelut di Resto The Bamboo ini. Ceritanya dulu Bu Owner kita ini pernah juga sebagai supplier kayak itu ya. Betul. Sampai sekarang bahkan. Perjalanannya kayak apa nih? Ini inspirasi nih untuk pendengar. Siap. Jadi pada tahun 2015, 2014 akhir tuh saya udah ngisi supplier, ngisi ATK, percetakan gitu kan. Ternyata sering dapat tawaran catering, sering dapat tawaran nasi kotak, pesanannya Jadi catering. awal supplier itu ditawarkan untuk mengisi makanan itu karena memang pada saat itu hobi masak atau ada obrolan tak terduga yang tiba-tiba jadi tawaran itu? Iya, jadi kalau dibilang hobi masak enggak juga ya, karena enggak sempat saya masak. Terlalu sibuk tadi. Iya, cuma karena kepercayaan, saya menjaga kepercayaan orang yang sudah menawarkan, artinya kan suatu kesempatan dan kepercayaan yang luar biasa. Jadi saya semaksimal mungkin memenuhi kepercayaan tersebut gitu. Jadi saya cari cara kerjasama dengan catering lain. Awalnya seperti itu. Jadi saya dapat orderan karena belum punya dapur juga ya pada saat itu, saya kerjasama dengan beberapa catering lain untuk memenuhi ngisi acara Asian Games, sosialisasi Asian Games. Pada saat itu kita aktif juga ngisi makan-makan gitu. Awal langsung ke Asian Games, langsung ke event Saking akbar percayanya itu. Masya Allah, iya betul. Terus Luar biasa karena nih ya. ngisi Popda juga acara event nasional, terus ke Jurnas, jadi Waduh. skalanya event-event besar. Jadi ya terpikir ya kenapa nggak bikin dapur sendiri gitu. Nggak dikembangkan dengan serius begitu ya. Jadi akhirnya jatuh cinta lah dengan catering. Yang kita pengen tahu untuk menciptakan itu semua, bagaimana nih Bu Owner dengan visi-visi pribadi mungkin ya untuk dirinya sendiri pada saat itu? Ya, Apa memanfaatkan peluang atau memang dengan nawa itu Bismillah ini sumber rezekiku gitu? sebenarnya dua-duanya. Dua-duanya ya. Iya, dua-duanya, Bang. Bang Ilham, kita tahu bahwa makan minum ini adalah kebutuhan primer Itu dan tidak semua, bisa iya, ditinggalkan ya. ya, semua orang pasti butuh makan Pasti. minum. Jadi saya berpikir pada saat itu ya karena memang aktif juga ya nggak bisa diam. Jadi saya pikir kalau ngisi-ngisi supplier itu kan ada waktu-waktu tertentu. Jadi banyak kan ada Waktu luang. waktu luang. Kenapa nggak saya gunakan
untuk Hal di lain. kuliner gitu, karena kuliner ini kan peluangnya sangat besar sekali itu. dan sepanjang masa nggak ada orang yang tahan puasa sampai bertahun-tahun pasti pengen coba gitu. Setiap hari pasti butuh makan ya. Saya pikir juga seperti itu. Aha. Dan saya kan juga ada ibadah juga ya, pengennya ngasih yang terbaik buat teman-teman dengan harga yang murah Oh, gitu. itu. Terus di situ juga kita bisa ngangkat mengajak menyediakan lapangan kerja buat Nah, teman-teman. ini yang mulianya di sana ya. Iya, jadi walaupun kondisi resto kita kosong, tapi kita tidak pernah ngurangin gaji anak-anak gitu. Jadi Ini perlu jadi inspirasi juga untuk owner yang lainnya juga ya. iya, itulah resiko kan. Itu. Jadi kadang-kadang dapat di sini, nutupnya di sini seperti itulah. Cuman saya berbangga bahwa anak-anak karyawan itu tidak ada yang saya pecat karena bahkan bertambah. Dan itu ini bisa ini ya. bukti nyata langsung di hadapan saya karena memang Bu Owner membawa satu tim ya. Iya. Dari tadi itu komunikasinya terlihat sangat enjoy begitu karyawannya ya, tidak ada yang tegang karena memang dianggap seperti teman, Betul, seperti keluarga, juga teman, ya. ya. Aha. Jadi saya tidak pernah menganggap karyawan itu itu tuh. orang rendahan atau tidak. Enggak. Saya memperlakukan mereka seperti saya memperlakukan diri saya. Itu. Makannya sama gitu. Asal kalau yang nakal ya mohon maaf baik. Iya. Ada juga yang nakal. Ada. Karena gitu. kalau kita udah baik, ada aja yang begitu ya. gitu. Kalau itu ya mohon maaf kita tidak bisa perpanjang. Benar. Saya perpanjang orang-orang yang memang mau dan mencintai pekerjaan ini. Itu. gitu. Tapi tetap dengan kedisiplinan itu tadi dipegang Betul, juga ya, betul. ownernya ya. Ya karena ketika kita ada pesanan itu haram dalam dunia catering itu telatnya sampai 1 jam itu haram, nggak boleh. Jadi on time itu. On time harus. Mau Ketika sejauh apapun jaraknya ya. harus maksimal lah telat pengantaran tuh 1/2 jam. Waduh. Ini kita pengen tahu kiatnya juga dalam mempersiapkan itu supaya tidak telat. Biasanya Bu Owner bersama dengan tim-tim yang ada di The Bamboo, prepare-nya itu seperti apa nih tahap awal? Kalau itu ya pasti ya kita Schedule dulu persiapkan. ya. Iya, misalkan pagi-pagi nih jam 8 itu masih diantar. Artinya bahan baku yang itu kita udah persiapkan dari malam. Jadi apa-apa yang mau dimasak besok itu semuanya bumbu sudah dibersihkan, ayam sudah dipotong-potong misalkan, atau daging sudah kita rebus, terus terus kotak-kotak kita udah susun dari malam. Apapun yang berhubungan dengan nasi kotak, misalkan buah, pudingnya itu udah buat kita dari malam. Wah, itu ya. Nah terus besok paginya baru yang pressnya. Jadi kita masak kuah, masak nasi itu semuanya harus pagi. Harus pagi. Jadi teman-teman karyawan itu stay-nya sebelum pengantaran itu sudah Iya, harus jadi di tempat ya. kalau pesannya pagi, kita harus masuknya subuh, habis sholat subuh ya kalian mesti di sini. Wah, itu gitu. ya. Tapi kalau siang kan makan siang nih, mereka masuknya jam 7 gitu. Tergantung pesanan. Oke. Jadi teman-teman juga karena Bu Ownernya juga punya hati mulia, mau datang subuh, mau datang jam berapapun, ikhlas begitu ya. Iya. Tapi saya komitmen ketika beliau teman-teman tuh datangnya pagi, sore saya sudah nutup gitu. Jadi saya nggak terima orderan yang lain-lain gitu, nggak ngelayanin restoran karena saya masih jaga juga kesehatan tim saya. Jadi nggak maruk ya kata orang tuh ya, Bu Enggak. Owner ya. Kayak kemarin kita ada pesanan 150 kotak dan mintanya pagi kan. Jadi saya minta teman-teman tuh datangnya pagi. Itu jam 5 sore udah nutup kita. Padahal teman malam itu mau datang, Bu Kori masih buka nggak? Kita mau datang tuh ke restoran. Aduh, mohon maaf, chefnya udah pulang. Ini ya yang perlu diketahui juga untuk kita pengusaha, jangan terobsesi terus kepada untung besar karena memang usaha ini ngejar untung, tapi tetap dengan kemanusiaan juga ya, Bu Owner juga ini ternyata menjaga sekali itu ya, demi karyawan tetap fit, tidak sakit. Karena ya dampaknya juga akan terasa nanti takutnya. Terasa. Kalau karyawannya nggak mood, sakit, nanti rasanya lain-lain. Beda. Beda. Ini kalau buat dalam proses perjalanan ini pernah nggak menemukan kendala yang kemudian Bu Owner ini menjadikan kendala ini sebagai catatan yang evaluasinya itu terus dilakukan sehingga dijadikan pelajaran begitu? Ada. Kendala seperti apa tuh? Dulu saya kan pernah join ya, jadi dalam perjalanan ternyata kita ada yang tidak sepaham
dan bubar di jalan, dan itu agak menimbulkan luka juga buat saya gitu. Ada hal-hal yang saya tidak bisa ungkapkan di sini. Benar. Cukup menjadi pelajaran saya, dan saya hanya bisa curhat dengan Tuhan, dengan Allah gitu. Jadi Allah lah segala-galanya kekuatan saya. Terus dalam perjalanan juga ya ngadepin krisis ya. Terus COVID juga. Iya, COVID juga. Terus banyak kendala, orderan sepi, sementara semuanya harus dibayar kan. Itu. Karyawan tuh mau nggak mau itu harus, kalau nggak tuh ya kasihan juga Udah dia kan. kewajibannya, Bu, Walaupun ya. sepi, walaupun nggak ada omset, kita masih sesuai dengan kesepakatan. Jadi itu harus saya dulukan itu. Kendala yang lain juga pernah juga kita, jadi difitnah, kita tuh kirim nasi Iya. 180 kota. Oh, banyak ya? Iya, ada kenakalan dari pihak sana ya. Oknum Saya ya? nggak tahu ya oknum ya. Jadi dibuatnya nasi kotak kita itu nasinya Waduh. yang nasi yang kemarin-kemarin gitu. Waduh. Jadi basinya ada cuma 6, tapi semua 180 kotak saya ganti juga dalam waktu itu. Waduh. Saya nggak sempat masak, akhirnya saya borong restoran yang lain. Borong, saya kasih, saya pre-kan gitu. Waduh. Padahal yang basi itu cuma 5 kotak atau 6 kotak, karena yang basi cuma nasi doang gitu sebenarnya. Dari satu pengalaman ini banyak sekali makna dan juga hikmahnya ya kalau yang kita lihat bagaimana Saya ikhlas. yang tadinya harusnya untung Iya. karena ada oknum yang nakal ini tadi malah justru Bu Ona mengeluarkan lagi begitu. Betul. Ya harus seperti itu. Akhirnya kan pihak perusahaan itu juga Mau tidak salut mau ya? salut sama Oh, kita bahwa komitmennya The Bamboo tuh betul-betul Benar-benar dijaga. dijaga. Ya karena yang basi cuman berapa, karena sudah isu itu menyebar dan saya tidak mau juga mengecewakan kepercayaan Itu. pihak perusahaan itu, saya ganti gitu. Jadi hari itu karena kan nggak mungkin makan siang itu kan, masak tuh butuh waktu banyak ya. Jadi saya dengan nggak waktu mau, singkat juga nggak mungkin kan? nggak mungkin. Aha. Jadi saya ganti, saya beli catering lain, saya beli restoran gitu. Waduh, ini ya. Jadi jangan kita lihat dengan yang enaknya aja begitu. Ternyata banyak sekali rentetan perjalanan juga ya yang dilalui oleh Bu Owner kita ini, yaitu Mbak Kotre Juliana ini. Dan tentunya juga kalau mengenai kekuatan, mungkin kita pengen tahu kuatnya Bu Owner ini sebagai manusia biasa dengan pengalaman yang begitu. Ya kalau kita, terutama saya ya, menghadapi situasi itu pasti sudah benar-benar stres nih. Tapi sumber kekuatannya Bu Owner ini apa nih? Sebenarnya sumber kekuatan itu adalah kesabaran. Jadi kuncinya kita melakukan sesuatu adalah sabar. Saya tahu itu ada yang bermain, saya tahu itu ada yang fitnah, saya tahu ada kesalahan. Ya mungkin ada juga kesalahan karyawan kita suatu saat kan. Tapi ya kuncinya balik lagi sabar. Tidak ada masalah yang selesai kalau kita dengan marah-marah gitu. Itu. Jadi saya mengambil hikmah bahwa hidup itu cuma jalani, sabar dan ikhlas. Gitu. Jadi itu aja. Terus anak-anak jadi kekuatan saya juga. Anak-anak kalau masalah keuangan ya jelas kurang sebenarnya, kalau ada yang mau boleh juga join. Tapi apalagi kita kan dapat dapur Prabowo nanti kan. Jadi memang sangat termasuk di sini juga ya? Banjir itu dana harus keluar gitu. Mungkin di launchingnya di bulan 4 kita. Di bulan April nanti. Iya, bulan 3 atau bulan 4 gitu dapat jadwalnya. Sampai sepak terjangnya sejauh itu ya. Alhamdulillah. Berkat ini tadi ikhlasnya, bagaimana bersikap terhadap karyawan itu tadi. Betul. Dan ini menjadi satu bukti bahwa berkah itu akan mengiringi ya. Betul, ya? betul. Jadi Allah itu akan membalas dengan Itu. setiap apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi kita memperlakukan orang mulia, kita pun diperlakukan orang mulia juga. Gitu. Jadi jangan terfokus dengan membalas orang yang iri, orang yang itu enggak. Saya tidak pernah terfokus untuk membalas, tapi saya terfokus untuk memberikan yang terbaik. Siapapun yang memberikan kepercayaan kepada saya seperti itu. Kalau Bu Owner sepakat mengatakan bahwa kita melakukan giat usaha itu jangan cuma terfokus dengan untung ya. Betul. Ada Harus ibadahnya juga. Ibadahnya juga nih. Betul. Ini yang sudah dilakukan oleh Bu Owner yang sampai akhirnya program presiden pun
tersentuh ya. Alhamdulillah kita dapat Aduh. kepercayaan. Mohon doanya juga semoga teman-teman pengusaha ataupun UMKM atau catering-catering lain juga kebagian kita sama-sama membantu program Presiden yang sangat mulia yaitu memberikan makan gratis, makan bergizi gratis namanya. Semoga anak-anak Indonesia itu semuanya dapat tersentuh makan gratis tadi dan akhirnya kan pengaruh ke generasi yang lebih baik ya, generasi yang cerdas. Dan untuk gitu. impact ke kemajuan bangsa juga nantinya ya. Karena itu adalah generasi yang mau tidak mau adalah pemimpin kita di kemudian hari. Nah, yang harus kita persiapkan sejak dini juga begitu, termasuk dengan asupan gizinya itu tadi. Saya mohon doa juga Bang Ilham Iya, dan teman-teman. Semoga nanti berjalan dengan baik dan lancar. Ini membawa nama The Bamboo juga atau pribadi nih? Kalau Apa CPPT-nya begitu? itu catering The Bamboo Oh, ya. catering The Bamboo-nya. Tapi tetap Waduh. kita ada berkas yang legitimasi tadi, yang legalitas tadi itu CP Oke, harus ada. harus ada Jadi gitu. layak higienis, sanitasi semacam rupa itu CP. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar diperhatikan sekali itu ya untuk hal-hal administrasinya, karena ini menjadi satu syarat juga bagaimana The Bamboo bisa mendapatkan proyek itu. Dan ini kan sibuknya luar biasa sebagai pengusaha juga, aktif juga sebagai pemerhati juga, salah satunya mungkin di bidang olahraga juga bisa. Alhamdulillah. Dan juga sebagai manajemen waktu nih, kita pengen tahu kalau Bu Owner ini membagi waktunya bagaimana tuh untuk keluarga, usahanya, belum kegiatan-kegiatan lain, bagaimana manajemen waktunya? Kita kan ada asisten yang menjadwalkan. Oh gitu. Bu, nanti hari ini segini ini ada rapat gitu. Bu, ini ada kita ada apa sih namanya tuh ketemu orang atau kita ada acara apa? Iya, ada gitu acara ya? apa kan kita sudah itu. Terus kalau masalah pesanan kan kita udah ada tim ya, ada tim di depan, ada tim di belakang, ada tim driver. Jadi sudah tersusun. Wih, lengkap sekali ya. Jadi pantaunya cuma lewat kadang CCTV gitu kan. Tapi tetap kalau untuk masalah rasa saya harus cicipin sesuai nggak dengan yang kita punya gitu kan. Terus masih pantau juga sekali lewat pada saat pemakingan. Takutnya kan tidak menarik. Kadang-kadang kan anak-anak tuh suka mau cepat tuh untal-untal gitu. Jangan, kita harus memberikan, saya tanamkan harus memberikan yang terbaik. Jadi walaupun udah banyak tim yang memegang tugas masing-masing, tapi tetap ya dipantau di situ. Wah, karena kan biasa. susunan nasi kotak itu harus cantik, harus menarik, harus bersih, harus rapi gitu. Jadi harus dipantau juga. Nah, pertama itu, yang kedua membagi anak ya itu waktu Sabtu Minggu kan anak-anak Khusus itu juga libur keluarga. harus ya. Itu Sabtu Minggu itu saya waktunya untuk anak-anak bermain nonton apalagi itu buat anak-anak. Jadi jangan gitu. sampai kehilangan momen juga ya dengan anak-anak ya. Iya betul, karena kesibukan ya juga anak-anaknya nggak terurus, jangan dong. Jangan sampai begitu ya. Iya. Oke, baik. Dan ini di hadapan saya juga dan juga di hadapan Bu Owner juga sudah ada beberapa hidangan atau menu-menu dari The Bamboo yang dimana untuk yang lagi menyaksikan di channel YouTube kita di Perompak Palembang, ini saya akan melihatkan, waduh, ini macam bisa lihat di atas kamera ya. Ini namanya ada pindang kuah kuning. Ya, timbang bumbu kuning. Bumbu kuning, pindang bumbu kuning ini yang kalau saya lihat ini ada aromanya itu benar-benar apa ya? Kayak ada aroma spesialnya gitu ya, Bu Owner ya. Iya, betul. Kalau Rempah. pindang kan identiknya itu asemnya begitu. Dan kalau di sini rempahnya tuh lebih kental ya. Betul, lebih kental. Lebih kental di sini. Ini penggunaan jenis ikannya ikan apa nih? Ikan patin itu yang Ikan ada. patin. Heeh. Tapi kalau ketersediaan menu di resto ada ikan apa Ada, aja tuh? ada ikan nila, ikan gabus, ikan patin, ikan baung. Aha. Untuk tingkat kepedasan ini bisa by request atau By udah request, standar? Oh, by by request juga ya. Jadi sebelum memesan bisa disampaikan untuk pengen pedasnya tuh seperti apa begitu ya. Nah, ini bisa didapatkan di The Bamboo Resto yang ada di Skip Pangkal Palembang. Oke. Nah, di hadapan Bu Owner juga ini untuk Mance Bice yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube boleh dilihat. Tuh,
Boleh Bu Owner, mohon maaf diangkat sedikit. Boleh, iya. Itu ke kamera Ini kita ya. Mance-bince, ini ada sup iga garang asem. Ini juga rempah-rempahnya kuat banget juga. Ada Oke. cengkeh, ada kayu manis, ada kapulaga gitu Wih, kan. lengkap ya. Kalau asemnya kita dapatkan dari tomat. Ini di hadapan saya untuk Mance-bince yang menyaksikan di tayangan channel YouTube Rompat Palembang. Ini di hadapan saya untuk Mance-bince yang menyaksikan di tayangan channel YouTube Rompat Palembang. Tuh, saya angkat di sini. Ini dari apa nih bahannya, Bang? Tuh, saya angkat di sini. Ini dari apa nih bahannya? Itu pisang wijen ya. Wah, ini pisang. Iya, Dibalut dengan wijen. ya, pisang lilin biasa yang kita potong-potong, kita goreng, terus kita kasih tepung sama gula ya, gula dimasak gulanya itu, jadi menimbulkan karamel. Oh, terus, ini. Makanya dia warnanya agak mengkilat begitu ya. betul, Alami itu dari gulanya karamel. nih. Karamelnya itu Terus tadi. kita kasih wijen, terakhir kasih wijen. Ini favorit juga nih buat yang hobi Bestseller juga? ngemil-ngemil. Iya, jadi setiap teman-teman yang datang itu, yang menu pembuka pertama kali itu pempek. Ada model juga, Termasuk model serikaya ada. ada? Ada yang kalau serikaya itu nasi kotak ya. Jadi kalau bukan nasi kotak, snack ya. Kita Snacknya menyediakan ya. snack kotak juga. Dan di sini juga untuk takjil juga cocok nih kayaknya. Ada, betul. Nah, takjil yang nanti akan dihadirkan pada saat di bulan puasa biasanya apa nih yang tidak pernah tinggal di The Bamboo? Takjilnya, Aha. yang pasti ya buah, sup buah, salah satu juga sup buah, terus pisang karamel ini, yang tadi ini juga pisang pisang karamel, Iya. terus puding, Oh, ada puding banyak, juga. ada. Wah, yang Jadi, manis-manis ya. yang manis-manis, serikaya, banyak sih, lumpia rebung tadi salah satunya juga. Oke. Kalau lauk-lauk kita beragam-ragam karena kita setiap puasa itu kadang ikut event, jadi kita jual lauk-lauk yang sayur ya, Lauk masak sayur, ya. lauk masak. Aha. Nah, ini untuk di bulan suci Ramadan yang sudah semakin dekat akan kita nantikan. Untuk The Bamboo yang ingin all you can eat atau buka bersama di sana boleh reservasi dulu atau kapanpun ada gitu jenis meja yang disediakan. Kalau sifatnya rame-rame, dia harus reservasi dulu Reservasi, ya. karena tempat kita ya agak terbatas ya. Hanya lantai 1, tapi lantai 2 itu kalaupun memang penuh di bawah, kita juga ada lantai 2. Oh, gitu. ada lantai 2. Sebenarnya lantai 3 itu ada juga, cuman dipakai anak-anak untuk latihan olahraga tadi, Oh, Muay Thai, itu. Oh, di kuras, situ. iya. Jadi lantai 2 sama lantai pertama ya Yang digunakan harus reservasi. Reservasi, Terus juga ada ruang VVIP juga gitu. Nah, tapi kalau yang sifatnya cuma 5 orang itu nggak perlu datang aja langsung. Iya, silakan datang langsung Iya. aja. Jadi dengan kapasitas besar ya yang kita maksudkan di sini. Untuk alamat persisnya yang di Palembang dulu di mana nih? Kalau di Palembang itu di Jalan Skip Mayor Salim Batubara, Skip Pangkal, Skip Pangkal. Iya. Jadi patokannya pos polisi. Iya, kira-kira 100 meter Wah, lah. dekat sebelah sekali ya. kiri. Wah, dekat banget. Aksesnya ini mudah dijangkau. Mudah. Baik itu kendaraan roda 2, roda 4 juga bisa ya parkir ya. Aha. Ya, Untuk yang di Sekayu? Kalau di Sekayu untuk sementara kita terbatas hanya melayani catering. Catering dulu tapi ya. catering itu kontraknya tahunan. Gitu. Jadi sementara saya belum fokus buka restoran di Sekayu, cuman hanya fokus dapurnya saja. Itu. Gitu, dapurnya, iya. Tapi dengan kesibukan ini mudah-mudahan nanti akan ada cabang-cabang lainnya juga ya di Iya Palembang. dong, saya pinginnya seperti itu kan, seperti konsepnya bambu. Itu. Bambu tuh tumbuh di mana-mana. Di mana-mana, termasuk di Ilir ada, di Ulu juga Iya, ada mudah-mudahan karena kita betul. yakin ini akan menjadi suatu primadona juga nanti ya untuk masyarakat. Amin. Teman-teman yang mau menggunakan nama The Bamboo, ya silakan, boleh. Gratis, nggak usah pakai royalti atau apa. Yang penting ini. kita kerjasamanya aja Boleh. gitu, menjaga rasa. Konsepnya harus sama gitu The Bamboo. Luar biasa, ini menjadi program juga ke depan ya. Iya. Siapa tahu nanti ada calon pengusaha juga yang pengen bergelut di bidang resto dan juga catering. Nanti pokok ilmunya nanti diajarkan langsung ya sama Siap, bu ownernya ya. siap. Kapan lagi nih? Iya. Terus saya juga udah punya hak paten untuk menggunakan The Bamboo itu. Jadi kalau enggak Udah terdaftar di Haki? Sudah. Udah. Jadi kalau bukan rekomendasi saya ya Tidak bisa. Iya, tidak bisa, apalagi logo segala rupa gitu ya. Nah, Karena kita itu. udah secara legalitasnya kita punya Udah gitu. jelas semua gitu ya di situ. Untuk sosmednya nih Bu Owner, di mana nih untuk
untuk The Bamboo? The Bamboo tuh IG, IG The Bamboo Resto The namanya. Bamboo Resto. Iya, IG. Ini ada di IG, FB belum? FB belum sih, masih Menyusul ya? pribadi ya, masih Aha. pribadi. Saya posting secara pribadi. Oke. Kotri Juliana Jaffe. Jadi gampang sekali ya, Kotri Juliana Jafren, dan juga untuk Instagramnya itu The Bamboo Resto. Ya, Baik, begitu. Waduh, luar biasa sekali. Ini pokoknya kalau sudah ngobrol sama Bu Owner ini banyak sekali ilmu yang saya dapat ya. Sebagai kasih, penutup, Bang Ilham. apa yang pengen disampaikan? Kesan dan juga harapan dan juga edukasi juga untuk pendengar kita. Silakan. Oke, terima kasih Bang Ilham. Buat teman-teman, khususnya ibu-ibu, emak-emak ya, emak-emak harus bisa menghasilkan, membantu ekonomi keluarga. Itu. Jadi tidak selamanya kita punya suami yang kaya, tidak selamanya kita bisa bersandar. Kalau bisa, memang kita harus mandiri, kita harus itu. punya karya, harus punya usaha sendiri gitu. Jadi kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Wah, itu ya. Berguna buat anak-anak kita, buat kalau bisa ya buat masyarakat, buat bangsa gitu. Jadi saya Dan juga berguna untuk orang lain juga ya. iya berbuat untuk orang lain. Kan kita ngangkat Membuka karyawan-karyawan itu lapangan kerja. juga ngebantu keluarga. Oh gitu, iya, jumlah karyawan kita saat ini sudah tercatat berapa di The Bamboo atau cateringnya? Kalau lagi banyak catering bisa 30-an. Wah, banyak Tapi tuh. kalau lagi standar cuma 9. Aha. Ini lumayan membantu program pemerintah juga ya, Iya. mengurangi angka pengangguran Betul. tuh. Makanya saya bilang tadi kita dimanapun kita berada kita harus bermanfaat untuk orang lain. Itu aja kuncinya. Jadi habu minanas Betul. tetap dibangun di situ ya. Waduh, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih untuk Sama-sama. Bu Kotri Juliana Eskom. Luar biasa ya, dengan inspirasinya, dengan edukasinya, dengan pengalamannya ini jarang kita dapatkan. Ini langsung dari penggiatnya langsung nih ya, yang tidak pelit dengan ilmu, tidak pelit dengan segala sesuatu hal yang dimana ini berkahnya benar-benar membuktikan bahwa sesuatu yang kita lakukan dengan niat ibadah Betul. akan diberikan selalu kemudahan Kemudahan sama Allah. oleh betul. Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, dan sampaikan salam saya juga buat teman-teman yang ada di Bamboo ya. Kita doakan mudah-mudahan selalu sukses dan selalu kita nantikan menu-menu selanjutnya. Siap. Yang paling ditunggu. penting itu cabang-cabang selanjutnya juga Amin, tuh. amin, 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 ya Allah, amin. Karena kita yakin ini dalam waktu singkat akan muncul The Bamboo di Palembang, akan menyebar ya. Amin. Oke, baik, dan karena waktu kita sudah habis, Mance Bice terima kasih, kami nak pamit. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Bukannya 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 kaya bedego. Tapi kami